diskusi yang sudah didiskusikan dan disampaikan kepada pimpinan sidang. Dipersilakan kepada ketua dan sekretaris komisi bisa tampil ke depan. Yang pertama, dalam bidang organisasi, di situ yang perlu kita lakukan yaitu konsolidasi pembinaan organisasi pengurus dari tingkat kabupaten sampai distrik. Ya. Kemudian yang kedua, pemberitahuan berakhirnya masa bakti cabur anggota KONI Kabupaten Jayapura. Contoh seperti saya, sepatu roda ini sudah selesai 2022. Jadi dalam waktu secepatnya saya harus selesaikan. Begitu. Kemudian yang ketiga, menjadi fasilitator KONI Kabupaten Jayapura dalam rangka pelaksanaan muskap cabang olahraga anggota KONI Kabupaten Jayapura. Kemudian yang keempat, menginventarisasi cabang olahraga baru yang mendaftar untuk menjadi anggota KONI Kabupaten Jayapura yang tadi sudah kita sepakati. Tadi Pak Sek sudah toki palu tadi. Kemudian memfasilitasi rapat kerja, rapat koordinasi dan konsultasi KONI Kabupaten Jayapura. Ya. Yang keempat tadi itu memfasilitasi dan menginventarisasi cabang olahraga baru yang mendaftar tadi sudah. Kemudian yang keempat, memfasilitasi rapat kerja, rapat koordinasi dan konsultasi KONI Kabupaten Jayapura. Nah, ini yang kami catat dalam bidang organisasi, ya. Kemudian rekomendasi, ada beberapa rekomendasi, ya. Ada beberapa rekomendasi di bidang organisasi. Yang pertama, KONI merekomendasikan, KONI merekomendasikan atlet berprestasi sebagai PNS. Artinya dari KONI ini harus bisa merekomendasikan atlet-atlet yang berprestasi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Seperti itu. Atau tidak nanti bisa kerjasama dengan DPR, kita dorong harus ditetapkan dalam sebuah regulasi. Artinya atlet yang sudah berprestasi dalam penerimaan pegawai negeri ke depan, paling tidak dia menjadi prioritas, ya, paling tidak prioritas, seperti itu. Jadi untuk calon-calon bupati yang besok nanti tolong diperhatikan, ya. Kemudian rekomendasi kedua, dibentuknya asosiasi mantan atlet Kabupaten Jayapura dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kemudian yang berikut, penggunaan dana kampung pembinaan atlet dari tingkat kampung. Artinya mungkin ini nanti ada poin yang bisa kita dorong. Paling tidak ada dana-dana yang turun ke kampung juga itu, karena di kampung ada potensi-potensi anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga. Kepala kampung paling tidak adiknya itu bisa dikasih, daripada kasih ke apa itu beberapa organisasi yang ada itu tingkat-tingkat tidak pernah ada beban. Kalau bisa ada olahraga, ya. Contoh seperti dayung di kampung itu, anak-anak di kampung itu tinggal bisa dayung baik, bisa berenang, paling tidak ini bisa dikembangkan di tingkat-tingkat kampung seperti itu. Voli dan lain-lain yang ada di kampung itu. Kalau sepatu roda baru saja kemarin ke Yoboi, jadi masih belum, kita baru coba bangun ke kampung-kampung. Ya, itu rekomendasi di bidang organisasi. Yang kedua, pembinaan keolahragaan. Yang pertama, meninjau dokumen-dokumen organisasi KONI Kabupaten Jayapura yang bersifat penting
dan berhubungan dengan pihak-pihak di luar KONI. Yang kedua, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka mempersiapkan dokumen-dokumen kerjasama atau MOU dengan pihak-pihak yang bersedia mendukung program-program organisasi KONI Kabupaten Jayapura. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan badan arsitek atau BAURI untuk melakukan kegiatan pembinaan hukum olahraga kepada atlet, pelatih, dan perangkat pertandingan. Kemudian rekomendasinya, belum ya, masih ada. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan distribusi informasi sehubungan dengan perkembangan peraturan-peraturan penyelenggaraan olahraga. Yang kelima, melakukan advokasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sengketa yang bersifat non-litigasi terhadap atlet, pelatih, asisten pelatih, penyelenggara pertandingan, juri, hakim, pengurus KONI Kabupaten Jayapura. Rekomendasi 1. Petunjuk teknis terkait mutasi pelatih atau atlet berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI Kabupaten Jayapura sesuai dengan kesepakatan antara atlet catur KONI Kabupaten Jayapura. 2. Membuat perangkat hukum berupa peraturan organisasi yang menyangkut berbagai permasalahan yang belum diatur dalam ketentuan. 3. Penegakan sanksi hukum kepada pengurus KONI Kabupaten Jayapura, anggota cabur KONI Kabupaten Jayapura yang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI Kabupaten Jayapura. Yang ketiga, bidang kerjasama dalam dan luar negeri. 1. Mempersiapkan kerangka acuan untuk melakukan rapat konsolidasi dengan Dewan Penyantun dan pihak-pihak non-pemerintah untuk mendapat dukungan-dukungan dalam mendukung program dan kegiatan KONI Kabupaten Jayapura. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi pihak-pihak terkait dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana-sarana olahraga yang berstandar bagi kegiatan-kegiatan latihan reguler, atlet, dan training camp atau TC atlet. 3. Melakukan peninjauan, revisi, dan rekonsolidasi terhadap kerjasama-kerjasama yang pernah dilakukan. Rekomendasi yang pertama, melakukan hubungan kerjasama dengan luar negeri untuk pengembangan sumber daya manusia, atlet, dan pelatih. 2. Membangun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain, swasta, BUMD, CR, BUMN, atau pihak lain bisa menjadi mitra kerja KONI Kabupaten Jayapura. Mungkin kita perlu memahami apa yang namanya itu rapat kerja satu. Rapat kerja satu, apa yang kita bahas di rapat kerja satu itu yang penting, termasuk dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini apa yang kita hasilkan di musyawarah KONI Kabupaten. Sudah. Ya. Terima kasih Komisi 1. Penyusunan rancangan program kerja bidang penelitian dan pengembangan KONI Kabupaten Jayapura kebutuhan disesuaikan dengan program. Kemudian hasil sasaran, pengurus KONI mempunyai pengetahuan yang merata dalam ilmu keluarga. Anggaran 25 juta.
dan keterangan prioritas untuk pengurus KONI 50 orang. Dan program yang keempat, pelaksanaan penelitian untuk pengembangan cabang olahraga. Kebutuhan disesuaikan dengan program penyajian data atlet dan cabang yang valid. Anggaran 50 juta, 15 BUMN cabang olahraga. Yang kelima, tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan cabang olahraga workshop. Program disesuaikan, pengembangan data cabur, dana 50 juta, 15 BUMN cabur. Yang keenam, melakukan monitoring disiplin ilmu cabang olahraga berprestasi. Program disesuaikan, menyiapkan data hasil monitoring atlet yang memiliki potensi bakat alam. Anggaran 25 juta, 13 cabur. Yang ketujuh, mengikuti pelatihan bagi pelatih dan anggota bidang pendidikan dan pengembangan. Program disesuaikan, memiliki sertifikat dan pengetahuan yang dapat diterapkan. Anggaran 30 juta, 15 cabur di BUMN. Yang kedelapan, mendata potensi cabang olahraga masyarakat. Program disesuaikan, menumbuh kembangkan semangat olahragaan bagi masyarakat. Anggaran 45 juta disesuaikan. Yang kesembilan, membantu tugas ketua dan wakil ketua umum. Program disesuaikan, mewakili ketua umum maupun wakil ketua KONI. Anggaran 30 juta rupiah, prioritas 34 cabang olahraga. Yang ke-10, benchmarking, melakukan studi banding ke luar daerah. Program disesuaikan, studi banding guna peningkatan prestasi. Anggaran 150 juta, 34 cabang olahraga. Total untuk bidang penelitian dan pengembangan sebesar 585 juta rupiah. Kemudian bidang yang kedua, bidang pembinaan prestasi. Program mempersiapkan program acuan yang menyangkut karakter, budi dan pendidikan psikologi bagi atlet. Pelaksanaan disesuaikan dengan program. Hasil ini tadi tidak dirumuskan. Prioritas untuk 31 cabang olahraga. Melakukan inventarisir kebutuhan cabang dalam rangka pemberian dukungan peralatan dasar bagi kegiatan pembinaan atlet berprestasi. Program disesuaikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pekot dan training dalam rangka seleksi atlet. Yang keempat, kunjungan dan monitoring kegiatan latihan-latihan atlet. Pelaksanaan disesuaikan dengan program. Yang kelima, monitoring kesejahteraan atlet dan pelatih. Program disesuaikan. Yang keenam, melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif tentang pengembangan kegiatan cabang olahraga. Yang ketujuh, melakukan persiapan TC dalam rangka menuju pekan olahraga profesi atau perform. Dan yang kedelapan, dana pembinaan bagi cabur yang ada di bawah Pon Cabur 3 orang. Total dana keseluruhan 350 juta rupiah. Kemudian bidang sportsen dan iptek. Program yang pertama, melaksanakan pendataan serta melakukan tes kesehatan dan tes fisik atlet. Pelaksanaan Februari minggu kedua. Hasil atau sasaran seni atlet. Anggaran 250 juta. Yang kedua, mendorong diadakannya media sport center dan didesain untuk mendukung kegiatan keluargaan. Pelaksanaan Maret minggu pertama di tahun ini. Sasarannya adalah atlet. Kemudian anggaran 200 juta. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data untuk pemberian suplemen vitamin dan extra fooding bagi atlet. Pelaksanaan Mei minggu pertama. Sasarannya adalah atlet. Anggaran 200 juta. Yang keempat, merekomendasikan pengadaan fasilitas untuk berbasis sport, sen dan iptek. Pelaksanaan Juni minggu kedua.
bagi pengurus KONI dan seluruh cabang olahraga. Anggaran 500 juta. Yang kelima, melakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi ISO. Mei minggu ketiga ini bagi pengurus dan cabang olahraga. Anggaran 500 juta. Yang keenam, melakukan studi banding Sportsen dan Tek ke Sportsen Bandung Juli minggu pertama diprioritaskan sasaran bidang Sportsen dan Tek. Anggaran 150 juta. Sehingga untuk bidang Sportsen dan Tek berjumlah 1 miliar 800 juta rupiah. Yang bidang keempat, bidang pendidikan dan penataran. Program pertama, menyelenggarakan melaksanakan seminar workshop dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan pelatih. Pelaksanaan disesuaikan dengan program. Hasil pelatih mengetahui, memahami, meningkatkan dalam penyusunan program. Anggaran 200 juta rupiah. Untuk 34 cabur, 100 orang, pelatih 50, wasit juri 50 orang. Yang kedua, merekomendasikan pengiriman pelatih, wasit juri untuk mengikuti penataran di tingkat nasional maupun internasional. Program disesuaikan. Hasil pelatih Elaga mempunyai pengetahuan dan memahami dalam perkembangan ilmu kepelatihan. Anggaran 300 juta, 15 cabur, prioritas 30 orang, pelatih 15, wasit juri 15 orang. Yang ketiga, meningkatkan SDM. Pengurus KONI melalui Intek atau seminar. Program disesuaikan. Pengurus KONI mempunyai pengetahuan yang merangkap dalam ilmu keolahragaan. Anggaran 200 juta, prioritas untuk pengurus KONI 50 orang. Yang keempat, inventarisasi tenaga atau pelaku olahraga dalam bentuk database. Program disesuaikan. Mendapatkan database tenaga dan pelaku olahraga. Anggaran 30 juta untuk 34 cabang olahraga. Yang kelima, pendampingan atlet dan pelatih. Program disesuaikan, mendapatkan hasil prestasi yang maksimal. Anggaran 150 juta untuk 34 cabur. Yang keenam, BNSP dan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan guna pembinaan tenaga keolahragaan yang berkualitas bagi pelatih, wasit dan juri. Program disesuaikan, mendapatkan hasil yang maksimal antara wasit dan juri. Anggaran 400 juta untuk 15 cabang olahraga. Sehingga dana yang diperlukan untuk bidang pendidikan dan penataran sebesar 1 miliar 80 juta rupiah. Kenapa kami tadi tidak munculkan angka? Karena ada tim anggaran, nanti kita sesuaikan. Ya, kita bikin programnya nanti akan disesuaikan. Ada tim anggaran yang ikut sesuai dengan kita punya kebutuhan. Begitu. Karena itu kita tidak munculkan anggaran. Jadi kalau tadi dimunculkan anggaran ini sama dengan kita mau ada anggaran di DPI. Nanti berarti besok DPR kalau langsung kita keluar anggaran. Kemudian yang pertama, yang kedua, saya lihat ini komisi 2. Mainnya angka itu tadi cabur 15 terus tidak. Cabur tadi kita tetapkan itu perlu diingat 38 plus 15. Jadi kalau begitu betul-betul semua, jangan hitung setengah. Terus yang lain kemana? Hah? Karena itu ya angka-angka itu ada tim anggaran, nanti orang yang hitung. Kita hari ini bikin program besar, nanti tim anggaran akan hitung semua itu. Kalau semua kita hitung ini nanti DPR Kabupaten Jayapura ini terlalu ini nanti. Memang kita di sini kan hanya mengusulkan. Itu semua ditentukan oleh tim anggaran yang ada di KONI. Ya, kita hanya. Kemudian karena tadi berapa cabur yang tidak kita masukkan, mungkin itu karena di program sudah dibuat sebelum kita raker, maka yang lebih tadi siap. Kita sudah dapat 38. Baik, nanti saya jawab. Yang pertama itu, ini mekanisme yang kita ikuti yang seperti itu. Untuk diri kita juga harus kita begitu sedikit. Nanti ada atau tidak itu
kembali. Tapi inilah sesuatu yang dia di dalam rakyat seperti ini. Yang kedua itu jelas tidak mungkin semua bisa lakukan dalam 1 tahun. Nanti kita rakyat kedua kita evaluasi lagi. 15 dulu, 10 dulu, sesuai waktu. Begitu. Jadi yang ini sebenarnya misalnya kami di pendidikan dan penataran itu kan kita juga berdasarkan apa yang teman-teman dari bidang itu menyampaikan ke kita apa yang dilakukan dalam 1 tahun untuk menjaga pelatihan wasit. Kalau tidak kasih, tidak mungkin kita akan masukkan di dalam itu. Nanti kan dilaksanakan untuk teman-teman dari Jawa dan lain-lain begitu. Jadi mungkin itu jawabannya. Dari mana itu angka kita dapat? Sumbernya dari situ begitu. Terima kasih. Kita tidak punya hak untuk masukkan dan kemudian kita bahas. Apa yang sudah dibahas di komisi dibaca lalu diserahkan ke pimpinan sidang. Nanti ada tim rumus. Kalau di Kabupaten Jayapura mau masukkan angka-angka atau bagaimana itu mekanisme ke dalam. Jadi kita hanya mengusul, dia tidak perlu dibahas, ditanggapi. Terima kasih. Yang pertama itu perencanaan dan penganggaran. Ada di pasal 23 halaman 38. Dari poin 1 sampai 5 tidak ada perubahan. Tambahan di poin 6 dan 7. Yang keenam, usulan anggaran bonding hendaknya disampaikan tepat waktu untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga mendapat perhatian. Poin ke-7, dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga, maka alokasi dana hibah KONI digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan prestasi. Yang kedua, sarana dan prasarana olahraga ada di pasal 24 halaman nomor 3, program nomor 3 halaman 40. Dari poin 1 sampai 3 tidak ada perubahan. Kami tambahkan poin keempat, pembangunan gedung baru kantor KONI Kabupaten Jayapura. Nomor ketiga, kesejahteraan pelaku olahraga ada di pasal 23 nomor program nomor 3 halaman 39. Dari poin 1 sampai 3 tidak ada perubahan. Tambahan poin 4 dan 5. Yang keempat, melaksanakan pembentukan LKM, Lembaga Keuangan Mikro, guna mendukung kesejahteraan pelaku olahraga dalam bentuk koperasi simpan pinjam dan koperasi sembako. Poin kelima, memperkuat kemitraan dengan pihak BUMN dan BUMD dalam pemanfaatan CSR. Keempat, pengumpulan dan pengelolaan data ada di pasal 22 nomor program 2 halaman 38. Dari poin 1 sampai 4 tidak ada perubahan. Tambahan poin 5 dan 6. Poin yang kelima, peningkatan SDM pengelola data. Yang keenam, penyediaan sarana penunjang pengelolaan database atau SIGO. Yang kelima, auditor internal ada di pasal 11 program nomor 17 halaman 29 dan 30. Untuk poin A dan B tidak ada perubahan. Tambahan poin C, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu. Apa yang mewadahi orang, kalau tidak ada nanti kita susah untuk memfasilitasi. Saya pikir tambahan nanti. Jadi itu saya tambahan, saya yang lain saya pikir SPD tepat waktu ya nanti kita lihat karena ini siapa yang pakai dan siapa yang sesuai.
Ya, saya harap ini mungkin bisa dalam tahun ini supaya ini jangan jadi kayak mengisi apa namanya ini. Jadi kira-kira itu di situ kita letakkan waktu di mana, tanah di mana kita harus letakkan. Dari timur. Ya, Sudan Timur kita siap. Ini Sudan Timur nanti kita siap Sudan Timur juga. Terima kasih.